wanna pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Shalom semuanya. Wah, udah rame nih. Kayaknya kita langsung mulai aja kali ya. Yuk, hari ini kita belajar dari Raja Salomo. Dikisahkan dua orang perempuan datang menghadap Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi, berusaha untuk meyakinkan Salomo akan siapa yang merupakan ibu bayi itu sebenarnya. Hal ini adalah perkara yang sulit, karena dahulu teknologi tidak secanggih sekarang. Keputusan hanya dapat bergantung pada kejujuran kedua perempuan itu. Namun, keduanya memberikan kesaksian yang serupa, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang benar. Tidak disangka, Salomo menggunakan cara yang cerdik untuk mengambil keputusan. Salomo menawarkan untuk memenggal bayi tersebut, membaginya sama rata. Respon kedua perempuan tersebut berbeda. Satu perempuan setuju, satu perempuan tidak setuju. Lebih memilih untuk tidak membunuh bayi tersebut. Kebijaksanaan Salomo tampak jelas ketika ia memutuskan bahwa perempuan yang tidak ingin bayi itu dibunuh adalah ibu bayi tersebut. Wah, luar biasa banget ya Raja Salomo ini. Padahal pada masa itu kan teknologinya terbilang masih terbatas, lalu tidak ada juga saksi mata, tapi beliau tetap bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan bijaksana. Luar biasa. Ini nih yang akhirnya jadi pertanyaan lagi. Apa ya rahasianya dari Raja Salomo? Kenapa beliau bisa begitu bijaksana? Dan jawabannya adalah hikmat. Tahu gak sih teman-teman? Pada saat pertama kalinya Raja Salomo bertemu dengan Allah, Allah itu memberikan penawaran. Raja Salomo boleh minta apa aja, nanti dikabulkan. Tapi Raja Salomo gak minta harta ataupun umur panjang. Beliau malah minta hikmat, dengan alasan supaya bisa nih mengatur bangsa Israel seturut dan sekehendak apa yang Tuhan mau. Nah, hikmat inilah yang nantinya akan menuntun Raja Salomo menjadi orang yang bijaksana. Nah, hikmat sendiri apa sih artinya? Kalau kita baca lagi di 1 Raja-Raja 3 ayat 9, kita bakalan paham kalau misalnya hikmat ini tidak berhubungan dengan IQ atau kepintaran manusia. Hikmat ini berkaitan dengan kedewasaan dan pengalaman hidup seseorang. Hikmat itu sumber letaknya ada di hati kita. Itulah yang menyebabkan manusia bisa berpengertian dan bijaksana. Kita sebagai anak-anak Kristus tentunya harus berhikmat, karena dengan berhikmat, hidup kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun lagi. Kita juga akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan tahu bahwa kita menyembah Tuhan dan Allah yang hidup. Kita menyembah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Lalu gimana sih ya biar kita ini bisa berhikmat? Nah, seperti Raja Salomo yang meminta kepada Tuhan, kita juga tinggal minta aja sama Tuhan. Makanya kita harus menerapkan pepet terus Tuhan Yesus. Dengan kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita, apa sih yang gak akan dikasih? Nyawanya aja Tuhan kasih untuk kita, untuk menebus hidup kita, untuk menebus dosa kita. Hikmat perkara kecil. Jadi ingat ya teman-teman, Petrus peroleh hikmat, mendapatkan kebijaksanaan, dan berdampak bagi sekitar. Tapi ingat, kalau sudah berdampak, jangan sombong. Karena kan kita mau menunjukkan Tuhan ya, kita mau menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Saya Salom Gabriela Emmanuel dari GBI Miracle Service CK5 Balikpapan. Pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi.